Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 analisis keputusan bisnis akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mengenai decision support system pada PT Reasuransi Indonesia Utama. Anggota kelompok kami terdiri atas Muhammad Faisyah Hidayat dengan NIM 162012133063, Muhammad Mahdi Yandra dengan NIM 162111213354, Rilal Kitawardani dengan NIM 162112133075. Yang pertama yaitu pengertian DSS. DSS atau Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan. DSS berbeda dari sistem informasi manajemen tradisional yang mengandalkan prosedur dan peraturan yang sudah ada. DSS ini memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan dengan memahami dan situasinya dan membuat keputusannya jadi jauh lebih baik. Kemudian manfaat dari DSS sendiri, yaitu manfaat utamanya adalah dalam suatu bisnis ataupun organisasi, DSS bermanfaat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan, dan mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dengan menyediakan data yang objektif dan dapat diverifikasi. Selain itu, DSS juga membantu meningkatkan efisiensi dalam organisasi ataupun bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan DSS pada PT Area Asuransi Internasional Indonesia. Sejak tahun 1997, PT Area Asuransi Internasional Indonesia, atau biasa dikenal dengan REINDO, telah menggunakan sistem aplikasi komputer untuk mengelola administrasi bisnis asuransi jiwa. Selama lebih dari 10 tahun implementasi, sistem ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam model proses bisnis, model database, dan jumlah data. Perubahan ini menyebabkan beberapa masalah, seperti link data yang bermasalah, integrasi modul sistem, infrastruktur yang tidak memadai, dan kelambatan proses data. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan migrasi dari database Informix ke database Oracle. Selain itu, program yang awalnya ditulis menggunakan Informix SQL atau 4GL juga diubah ke Oracle Form atau report-report developer. Hasilnya, tampilan aplikasi menjadi lebih menarik karena berbasis web, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Dengan memanfaatkan fitur web pada Oracle, program aplikasi AIS dapat dibuat, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita masuk ke bagian implementasi decision support system dari PT Reasuransi Indonesia Utama. Jadi mereka memakai ACE yang dimana kepanjangannya adalah Executive Information System, merupakan integrasi antara manajemen informasi sistem mereka dengan decision support system yang dipakai, dan hal itu membantu pihak eksekutif mendapatkan informasi dan mampu mengidentifikasikan dasar suatu masalah dalam perusahaan PT Reasuransi Indonesia Utama. Jadi sebagai implementasinya, aplikasi ini dibangun berdasarkan berbasis komputer dalam bentuk database berupa form, dan database yang digunakan itu Oracle 10G. Jadi mereka ini mengintegrasikan dari manajemen information system mereka dengan decision support system yang mereka pakai, dan jadilah yang namanya executive information system sebagai bentuk nyata implementasi dari decision support system mereka. Ya, hasil yang diperoleh dari sistem decision support system mereka itu berupa informasi yang diberikan kepada pihak eksekutif yang berhubungan dengan informasi keuangan perusahaan. Jadi semacam cash flow perusahaannya. Jadi analisa yang dibuat itu mencakup perhitungan klaimnya, net balance, premium, inward onward, inward outward, baik sistem konvensional maupun sistem syariah. Jadi seperti yang saya dapat dari gambar, datanya diambil dengan data processing, terus information report dan modelnya, dan dihasilkan ke dalam manajemen accounting-nya dari semacam cash flow perusahaannya. Nah, dengan ACE-nya itu tadi, Executive Information System,
Manajemen itu jadi mempunyai kemampuan untuk menganalisa produksi sehingga menganalisa produk sehingga dapat memberikan keputusan, terutama dalam memberikan kebijakan, terutama yang menyangkut kondisi cash flow perusahaan PT Reasuransi Indonesia Utama. Oke, next-nya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dampak penggunaan DSS pada PT Reasuransi Internasional Indonesia. Nah, pemanfaatan DSS di PT Reasuransi Internasional Indonesia ini membawa dampak yang signifikan dalam menangani sejumlah aspek bisnis. Salah satu dampak utamanya adalah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan efisien. Sistem ini juga dapat berinteraksi dengan penggunanya, memberikan respon yang cepat dan hasil yang lebih baik, khususnya jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi semata. Kecepatan dalam menghasilkan keputusan menjadi salah satu keunggulan DSS, menjadikannya lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manajer, terutama oleh manajer-manajer yang kurang berpengalaman. DSS juga membantu dalam mengatasi masalah semi struktur dengan memberikan acuan data yang dapat digunakan sebagai panduan penyelesaian. Pentingnya DSS terlihat dalam pemecahan masalah yang berulang, di mana sistem ini dapat memberikan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan DSS dinilai lebih baik daripada pengambilan keputusan secara intuisi, menawarkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih optimal. Secara keseluruhan, dampak pemanfaatan DSS di PT Reasuransi Internasional Indonesia mencakup efisiensi, responsivitas, dan hasil keputusan yang lebih baik, khususnya untuk masalah yang kompleks dan berulang. Next. Nah, setelah kita mengetahui implementasi dan dampak dari DSS pada PT Reasuransi Indonesia, sekarang kita masuk kepada hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah Decision Support System atau DSS. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menciptakan sistem yang optimal. Pertama-tama, DSS harus dirancang agar bersifat fleksibel dan menyediakan informasi yang interaktif, kemampuan grafis yang kuat, dan antarmuka yang mudah digunakan atau user-friendly. Menjadi kunci dalam meningkatkan keefektifan oleh DSS itu sendiri, memfasilitasi interaksi aktif antara pengguna dan sistem. Kemampuan untuk membuat simulasi dan melakukan proses trial and error sangat penting dalam DSS. Memungkinkan para pengambil keputusan memperhitungkan akibat dari suatu keputusan sebelum diimplementasikan. DSS juga harus mendukung berbagai tingkatan manajerial, mulai dari tingkat eksekutif sampai ke tingkat lini, sehingga relevan dan bermanfaat bagi seluruh jajaran manajemen. Dalam konteks pengambilan keputusan, DSS sebaiknya mampu mendukung keputusan yang bersifat interdependen dan sekuensial. Sistem ini harus melibatkan seluruh fase dari pembuatan keputusan, yakni intelligence, design, choice, dan implementasi. DSS juga perlu mendukung berbagai proses dengan gaya pembuatan keputusan, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan preferensi pengguna. Fleksibilitas DSS menjadi kunci, memungkinkan para pengguna untuk menambah, menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau mengatur kembali elemen-elemen dasar sesuai kebutuhannya. Para pembuat keputusan harus memiliki sifat reaktif, mampu menanggapi perubahan kondisi dengan cepat, dan dapat mengadaptasi DSS untuk mengatasi perubahan tersebut. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengembangan DSS dapat menghasilkan sistem yang efektif, responsif, dan sesuai dengan dinamika pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.